di diskusi pekanan ngopi ide. Jadi kita bicara terus tentang ide, kita bicara tentang gagasan, kita bicara tentang saya sering menyebut manggil beliau Yai, kalau beliau main-main bercanda sering bilang saya Al-Mukarram. Jadi kami beliau adalah guru saya, Mas Fahrudin Faiz. Nah, teman-teman semua, topik kita pada sore hari ini yaitu overload communication, kita jadi apa? Sebenarnya gini ya, kita ngobrol-ngobrol ini. Tema tentang overload komunikasi atau kebelimpahan informasi itu bukan tema baru. Sekitar tahun 1970-an, Alvin Toffler sudah pernah merumuskan hal tersebut tentang kebelimpahan informasi yang kemudian menyebabkan kebingungan audiens itu sendiri melihat perkembangan informasi yang begitu masif, masivitas informasi yang menimpa setiap orang. Nah, mungkin ujungnya jadi galau-galau gitu. Nah, seperti apa gambaran realitas filsafatnya ini dari overload informasi itu sendiri? Saya persilahkan ke Mas Fahrudin Faiz. Silakan, Pak. Silakan, Mas. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Mas Rahmat ini khususnya. Ini kita ketemu lagi setelah beberapa tahun yang lalu kita bareng-bareng di Syahid. Ini forum yang membahagiakan sekali menurut saya. Teman-teman dari wajahnya yang tampil ini sedang meluap-luap semangat. Sudah dibawa ke rumah sakit. Dirujuk toh? Iya. Baik, materi yang sore hari ini akan kita obrolkan bareng-bareng ini. Menurut saya materi yang sudah banyak dibahas di mana-mana. Ya, sore hari ini versi saya gitu aja ya. Saya enggak ngomong versi saya ini lebih bagus, lebih luar biasa dari yang lain. Ya. Terus pokoknya bagaimana saya menerjemahkan. Ngobrol aja ya. Iya. Isu kita sore hari ini pemetaan isu ini versi saya. Jadi paling enggak ada pengayaan baru lah di luar yang teman-teman selama ini sudah dengar, sudah ikuti dari berbagai diskusi. Nanti bisa kita obrolkan lagi. Baik. Biar tidak hanya melihat wajah saya pamit. Kalau boleh saya ingin share screen. Untuk mungkin yang pegang hostnya. Karena wajah saya kalau dilihat di layar sangat besar gini, mengerikan kelihatannya. Silakan, Cok. Bagi Sudah ya. Sudah ya. Baik, ini biar paling enggak nanti ada yang lebih dipahami dari slide-nya daripada omongan saya. Mungkin kadang-kadang ngomongnya ngalor ngidul, tapi paling enggak kalau ada slide-nya lebih terfokus. Baik, saya enggak ngasih intro macam-macam. Problem kita sore hari ini teman-teman sudah tahu tentang banjir informasi. Kita pahami lebih dalam saja bahasa kita ya, lebih filosofis situasi-situasi yang mengepung kita hari ini dari awal sampai akhirnya. Ini kalau dalam pandangan saya ini awalnya akarnya itu kan ini banjir informasi itu. Jadi pertemuan antara dari 4 situasi besar yang intinya ini kita ciptakan sendiri. Jadi yang pertama adalah demokrasi. Ini kita paham bagaimana demokrasi itu dengan jaminan hak-haknya pada siapapun untuk bersuara, berpendapat, berkomentar. Ini juga ikut andil dalam situasi banjir informasi hari ini. Kemudian mode eksistensialis. Jadi kesadaran orang untuk eksis sebagai dirinya sendiri. Ya ini kalau di filsafat kan diinisiasi oleh para filosof eksistensialis sejak Nietzsche dan kawan-kawan. Jadi orang kalau mungkin sebelum-sebelumnya orang itu selalu membangun identitas versi afiliasinya masing-masing dari aliran apa, kelompok apa, madhab apa, dan lain sebagainya. Tapi begitu populernya eksistensialisme ini, orang kemudian tergerak, terdorong untuk eksis jadi diriku sendiri, versiku sendiri. Nah, apalagi kemudian secara politik
ada jaminan lewat human right. Hak asasi manusia untuk berpendapat, hak asasi manusia untuk mengekspresikan, mengungkapkan keinginannya, dan lain sebagainya. Nah, bertemulah tiga hal ini secara sosial kita demokrasi, secara individual kita eksistensial, secara politik dijamin dengan human right. Terus ya yang paling mendukung lahirnya banjir itu ya pastinya teknologi informasi. Jadilah terus banjir luar biasa karena setiap orang ingin eksis jadi dirinya sendiri sebagai manifestasi dari demokrasi dan kesadaran haknya yang itu didukung oleh teknologi IT yang luar biasa. Nah, inilah jadi terus hari ini kemudian banjir. Orang tidak mikir lagi gagasannya mutu apa tidak mutu, ide yang dia tampilkan ini manfaat atau tidak. Yang penting aku eksis. Toh ini dijamin oleh negara, dijamin oleh dunia dengan human right, apalagi ada fasilitas IT. Nah, ini menurut saya nanti akarnya di sini. Jadi seandainya meskipun agak sulit kita ingin membalik biar tidak terlalu cepat lajunya banjir informasi biar bisa agak direm, maka menurut saya perlu tafsir-tafsir baru tentang demokrasi, eksistensialisme, dan juga pemahaman terhadap HAM. Kuncinya nanti di situ. Kalau IT-nya agak sulit, karena IT itu sesuatu yang sifatnya peradaban. Kalau sudah ketemu, tidak bisa di-cancel lagi. Sudah. Jadi apalagi kalau sifatnya kecanggihan itu kan tidak iso. Wis kita tidak usah pakai WA lagi lah, tidak iso. Kalau kita tidak usah, sudah di tangan itu tinggal dipakai. Maka remnya itu tetap di ideologi-ideologi yang ada di belakangnya. Jadi menurut saya kuncinya di situ. Tidak bisa lagi kita melarang misalnya anak-anak kita, mbok jangan main game online dong. Zamannya sekarang begitu sudah. Agak sulit kalau ingin mengeliminasi IT-nya karena perkembangannya akan semakin cepat semakin terus. Nah, itu bisa antara lain kalau kita tahu akarnya nanti bisa digarap dari situ. Terus, ini paling tidak kita paham akarnya. Nah, ini orientasinya. Jadi kombinasi 4 situasi tadi, akhirnya apa? Mode hidup kita itu disetir oleh 4 orientasi ini. Jadi informasi itu tidak sekedar informasi, tapi yang pertama kecepatan. Semua orang ingin lebih cepat, lebih dulu. Siapa cepat dia menang hari ini. Jangankan itu ya, Mbok, sekedar ucapan bela sungkawa atau mendoakan teman yang sakit itu kan rasanya lebih keren kalau kita yang awal. Yang belakangan dianggap copy paste aja kan. Kayak orang cuma ngulang tapi kita yang belakangan ini keren, yang mengabarkan berita pertama kali ada siapa meninggal itu rasanya kita lebih jago. Contoh sederhananya begitu. Selamat ulang tahun itu kan yang mengucapkan duluan kan rasanya ini lebih perhatian. Siapa cepat, siapa hari ini itu contoh paling mudah. Jadi akhirnya semua orang berlomba-lomba, enggak mikir isinya sudah, pokoknya aku yang lebih cepat harusnya. Nah, yang bisa mengalahkan kecepatan itu kehebohan. Nah, nanti ada begini, aku enggak cepat enggak apa-apa, tapi yang tak posting ini viral. Ketinggalan enggak apa-apa, tapi ucapanku ini lebih indah, di copy paste oleh banyak orang. Itu menang dia sudah. Kehebohan, viralitas. Nah, ini orientasinya hari ini kan gitu, enggak cepat boleh, tapi heboh. Ya syukur-syukur bisa cepat dan viral. Nah, ini kita akhirnya kayak orang berkompetisi hari ini. Jadi pokoknya ayolah, siapa cepat dia menang, siapa viral dia unggul. Itu kan hari ini modenya itu akhirnya banjir isinya enggak karu-karuan. Orang enggak melihat mana urgent, enggak urgent, mana yang harus kita tahu, enggak kita tahu. Pokoknya banyak-banyakan saja. Grup WA kita ada berapa itu bisa puluhan sekarang di HP itu dan isinya yang penting-penting bisa dihitung paling beberapa. Ngobrolannya selalu enggak karuan ke sana kemari, baca apa diposting pokoknya. Kalau ada berita unik kita cepat-cepat posting biar kita yang pertama, biar orang tahu wah ini nemu saja berita yang unik. Atau seandainya belakangan kita lebih responnya lebih heboh lagi mungkin dan seterusnya.
Nah, itu yang dunia yang bikin capek itu hari ini karena ini ada fokusnya pada kecepatan, kehebohan. Kalau dua yang bawah ini sifatnya otomatis. Kalau kepentingan itu kan melakukan sesuatu karena ada modusnya, ada keinginannya, kepentingannya. Mungkin pemerintah karena ingin stabilitas atau kita ingin merebut pengaruh apa dan seterusnya. Kalau ini pasti apapun pasti ada kepentingannya. Yang paling minim itu yang terakhir, keberadaan. Ini menurut saya modus paling belakangan. Keberadaan itu logika seperti ini. Yang lain sudah tampil, kalau aku tidak tampil nanti dianggap tidak ada. Itu keberadaan. Jadi, yang lain sudah mengucapkan bela sungkawa, sudah banyak. Tapi aku harus tetap mengucapkan, meskipun hanya copy paste. Mengapa? Kalau aku tidak mengucapkan, tidak dianggap ada. Jadi, aku posting maka aku ada, aku ikut komen maka aku tetap dianggap ada. Ini demi tadi, kan tadi ada eksistensialisme, biar aku tetap ada. Akhirnya kan kalau di grup-grup WA, medsos itu kan tidak cukup hanya satu teman mewakili, mari kita doakan teman kita ini diterima oleh Allah. Kan tidak, semuanya ikut meskipun hanya di copy paste, itu bisa semua anggota grup muncul dengan isi yang sama, cuma ngopi atasnya. Ini logika yang main adalah logika keberadaan. Aku harus tetap dianggap ada. Kalau aku tidak muncul, aku dianggap tidak ada, tidak eksis. Padahal setiap orang ingin eksis. Nah, ini modusnya. Kalau tadi akarnya, orientasinya hari ini. Ini gaya hidup hari ini itu sudah ini. Kalau tidak ingin cepat, ya ingin heboh atau untuk kepentingan tertentu, atau sekedar menunjukkan bahwa kita masih ada. Apalagi zaman pandemi ini semua di rumah masing-masing, itu kita ngeri kalau nggak dianggap ada. Maka dunia maya tambah rame. Nah, ini kedua. Baik, lanjutkan. Biar digeser tidak mau. Situasi yang kita hadapi sekarang, yang pertama. Kali ini saya menjelaskannya cepat ya, biar nanti kita banyak ngobrolnya. Jadi yang pertama, ini situasi yang dikenal dengan istilah ekstase komunikasi. Yang punya teori ini, filosof namanya Yang Brodiat. Hari ini kan teknologi komunikasi ini luar biasa. Nah, orang terjangkit penyakit namanya ekstase komunikasi. Semacam euforia, mentang-mentang canggih, terus diboros-boroskan untuk kesenangan, bahkan untuk hal yang tidak penting. Makanya cirinya apa? 5 ekstase komunikasi itu. Kedangkalan, keriuhan, kepura-puraan, keberlebihan, dan ketelanjangan. Jadi yang pertama kedangkalan. Jadi kedangkalan itu kan media lebih penting dibandingkan makna komunikasi. Sudahlah, kita akan lebih ingin menunjukkan betapa kita ini orang yang tidak ketinggalan zaman. Itu lebih penting daripada yang kita ucapkan ini penting apa enggak. Kadang-kadang ada yang HP-nya tiap kali ada versi baru dia beli. Padahal itu enggak ada bedanya sama yang kemarin-kemarin. Hanya saja ini yang versi 20, yang kemarin baru versi 10 misalnya. Isinya hampir enggak ada bedanya. Paling selisih sedikit. Tapi memang hari ini yang lebih penting. Media dan alat-alatnya lebih penting. Makna komunikasinya enggak penting. Makanya ada istilah kedangkalan. Yang penting aku tampil, isinya tidak penting. Ini kedangkalan. Jadi komunikasi tidak mendalam. Kemudian akhirnya yang terjadi apa? Setiap orang ingin tampil, ya yang terjadi keriuhan, rame. Kita ini harusnya, karena pandemi kan di rumah masing-masing. Tapi ternyata di rumah masing-masing itu tidak sepi. Bisa lebih rame daripada kalau kita nongkrong bareng-bareng ngobrol. Karena WA kita itu tidak pernah berhenti. Instagram kita tidak pernah berhenti. Twitter kita tidak pernah berhenti. Riuhnya luar biasa. Yang ketiga, kalau ini kita sudah paham ya, citra lebih penting dari fakta. Tidak penting kita itu sebaik apa, tapi yang lebih penting adalah bagaimana orang menganggap kita baik.
Ini kebalikannya dulu. Kalau zaman dulu itu kan dianggap orang jelek, enggak apa-apa, yang penting kita baik. Justru sekarang terbalik. Gimana caranya kita kelihatan baik? Itu lebih penting daripada kita beneran baik. Itu hari ini kan begitu. Kalau kita baik dan dianggap orang jelek, itu bencana hari ini. Karena orang seluruh dunia ngerti. Jadi citra buruk itu tidak cuma tetangga kita, tapi seluruh dunia. Maka semua sekarang serba hati-hati, jangan sampai dianggap buruk. Karena kalau ketahuan dianggap buruk, seluruh dunia akan menganggap kita buruk. Meskipun aslinya jelek, tampilkan yang baik-baik saja. Atau pura-puralah jadi orang baik, biar seluruh dunia tidak menganggap kita buruk. Nah ini citra lebih penting dari fakta. Dan yang keempat, keberlebihan. Kalau ini ya tadi, banjir tadi kan berlebihan. Jadi eksesen. Jadi info itu membanjir, mau nyari apapun kita ada. Kadang yang tidak penting juga muncul. Nanti banyak penjelasannya di belakang. Yang terakhir obscenity. Obscenity itu ketelanjangan. Ketelanjangan itu kita ini apa sih yang orang tidak tahu tentang kita gara-gara medsos. Bahkan merek baju apa yang kita pakai, kita ini kopinya biasanya kopi apa, di kafe mana kita nongkrong, kemudian teman kita ada berapa, siapa saja, semua orang ngerti. Ini kalau bahasanya Baudiat istilahnya ketelanjangan, obscenity. Semua orang ngerti tentang kita, apapun itu. Nah ini juga jadi situasi yang simalakama. Jangan dikira orang kenal kita sampai detail itu menguntungkan. Banyak sering juga merugikan. Seringkali kadang gara-gara itu kemudian mungkin banyak penipuan-penipuan masuk ke kita. Orang membaca kita itu mudah. Kalau diibaratkan perang itu, musuh kita itu ngerti kita A sampai Z. Begitu ngerti kita A sampai Z kan ketahuan juga kelemahan kita apa, kebiasaan kita apa. Itu seandainya perang itu kita langsung kalah. Obscenity. Mungkin Intel itu gampang sekarang melacak kita itu. Kita tiap hari posting, kita tiap hari tampil. Kira-kira kita ada di mana, melakukan apa, itu simpel sekali hari ini. Itu yang disebut obscenity, ketelanjangan. Ini buahnya ekstase komunikasi. Nah, ini situasi pertama yang kita hadapi, problem pertama. Problem kedua, ini juga dari Baudiat. Istilahnya unik. Epilepsi komunikasi. Epilepsi komunikasi itu kan kita hari ini sebenarnya mentalnya seperti orang epilepsi. Epilepsi itu kan kayak orang terkejut, tegang, kejang-kejang sebentar, terus reda lagi. Besok terkejut lagi, kejang-kejang lagi, terus reda lagi. Kita tiap hari kayak orang epilepsi. Kita kaget terus dari berita ke berita lagi. Berita mengagetkan lagi, berita mengagetkan lagi. Nah, ini bahasanya Baudiat, kita ini seperti orang epilepsi. Kita tidak punya daya tawar terhadap kejutan-kejutan ini. Habis ada berita artis ini ngapain, besok ada berita tokoh ini ngapain, kaget lagi. Besok ada berita ini lagi, kaget. Kita itu hidup dari kaget ke kaget. Ya bahasa kita kan dari viral ke viral, itu kayak orang kaget terus, aduh. Deg-degan terus, jantungin terus kita tiap hari. Ada berita yang mengejutkan terus-menerus. Jadi baru ambil nafas sebentar, muncul lagi. Itu bahasanya Baudiat, kita ini kayak orang epilepsi komunikasi. Serba terkejut, serba heboh, dari satu kehebohan ke kehebohan yang lain. Ya tentu saja hasilnya ya pasti tidak dalam, tapi dangkal. Kita itu terus solusi dari problem yang lama adalah problem baru sekarang. Jadi mudah sekarang untuk bikin kita lupa yang kemarin, dibuat terkejut lagi sekarang dengan isu yang baru yang juga sama mengejutkannya. Nah, ini yang punya kuasa biasanya bisa bermain seperti ini untuk dari satu keterkejutan yang lain. Ketika lebih terkejut yang sekarang, yang kemarin kita terkejut sudah kita lupakan. Lama-lama semakin dilupakan. Jadi nah ini cirinya masyarakat epilepsi. Ini situasi kedua yang kita hadapi. Ini PR-PR kita ini di Ngopi Ide. Semoga nanti bisa kita bareng-bareng nyari enaknya bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, kalau ini sudah di mana-mana kita bahas kan post-truth. Jadi ketika
yang palsu mengalahkan yang sejati. Itu kan post-truth. Jadi cirinya kan 3. Jadi fakta objektif kalah oleh emosi atau keyakinan pribadi. Faktanya dipinggirkan, emosinya mendominasi. Jadi sekarang yang muncul itu kan selalu keyakinan siapa bertarung melawan keyakinan siapa. Fakta, data itu digiring sesuai keyakinan masing-masing yang di awal tadi. Jadi informasinya benar, tapi cara menafsirkannya menggunakan emosi. Bukan menggunakan data atau faktanya. Jadi faktanya muncul di belakang. Fakta dipinggirkan, emosi mendominasi. Karena memang cirinya dunia manusia itu kan multi perspektif. Setiap orang biasanya menyetujui milih satu perspektif sesuai emosinya masing-masing. Kalau zaman dulu multi perspektif, para filosof ini milih yang paling rasional versi mereka masing-masing. Hari ini kita pilih yang paling sesuai dengan emosi atau keyakinan kita masing-masing. Nah, ini bedanya era truth dengan era post-truth. Kalau post-truth itu bukan lagi kita pilih yang paling rasional, paling masuk akal, datanya paling lengkap, tapi mana yang lebih cocok dengan emosi kita atau keyakinan kita. Maka menang salahnya akhirnya apa? Menang atau kalahnya sebuah pandangan, ada teori namanya echo chamber. Echo chamber itu setiap orang, setiap gagasan, setiap perspektif berusaha mendapatkan pandangan yang sama. Echo itu kan kayak mikrofon itu suaranya mantul. Nah, kita mencari yang memantulkan suara kita sebanyak-banyaknya. Jadi kita tidak nyari gagasan yang lain. Ini kan nanti yang didukung oleh Google misalnya dengan model, kalau di dunia komunikasi kan disebut filter bubble itu. Kita milih apa, ditawari itu terus selanjutnya. Karena ngerti mentalnya post-truth itu mental echo ini. Ingin nyari yang sama. Semakin banyak yang menyaut yang sama, semakin kuat kebenarannya. Karena sekarang dia viral, pengikutnya lebih banyak. Makanya hari ini kan perjuangan mencari kebenaran itu kan banyak lewat logika ini. Makanya ada situs-situs yang menggalang suara, menggalang mari kita perjuangkan ini. Tolong klik ini. Itu karena memang sekarang logikanya logika viral. Nah, itu echo chamber. Dan yang ketiga, ada situasi namanya banalisasi kebohongan. Jadi kebohongan ini sekarang jadi banal. Banal itu semacam nakal, semacam tidak bisa dimatikan bolak-balik terus. Mengapa kebohongan menjadi banal dan mengapa kebohongan disukai? Kalau ini teorinya filosof namanya Hannah Arendt. Mengapa bisa begitu? Karena para pembohong ini berbicara mengikuti logika dan harapan orang yang dibohongi. Jadi ketika kita ingin membangun berita bohong, berita palsu, itu biasanya kita bayangkan logika yang kita pakai, argumen-argumen kita sesuai dengan harapan-harapan orang yang kita tuju. Misalnya kita ingin bicara tentang bagaimana, ini contoh ya, contoh awur-awuran. Misalnya pentingnya kekhilafahan misalnya. Maka kita akan bikin argumen yang sesuai dengan logika yang biasa dipakai oleh saudara-saudara kita yang pro kekhilafahan dengan hasil sesuai dengan harapan kita janjikan yang pro itu. Nah, ini namanya mengpola namanya banalisasi kebohongan. Karena kita, saya ngerti, pendukungnya kelompok ini biasanya cara berpikirnya begini. Maka saya akan nulis dengan logika ini. Dengan hasil sesuai yang diharapkan oleh kelompok ini. Semakin banyak dia dapat suara dukungan atau echo chamber tadi. Jadi suara yang mengulang keyakinan atau keinginan kita. Nah, ini istilahnya kemudian menjadi post-truth, maraknya hoax dan emosi sosial. Nah, ini ya, saya menawarkan masalah-masalah saja ya sore hari ini. Solusinya teman-teman nanti kita diskusi.
Agak sulit nyari solusinya. Nah, efeknya. Efek yang paling kelihatan adalah hari ini itu ada disrupsi. Yang pertama apa? Disrupsi psikologi. Ada istilah begini, online disinhibition effect. Nah, hari ini orang berani melakukan apa saja. Karena apa? Karena di dunia maya itu tidak ada hambatannya. Ruang tanpa otoritas, tanpa status, dan anonim. Di dunia maya itu kita bisa jadi siapa saja. Sesuai keinginan, sesuai kebutuhan. Bahkan kita bisa jadi orang yang berbeda. Dengan keseharian kita, atau kita bisa bikin berapa akun yang satu bagian marah-marah, yang satu yang bagian bergurau-bergurau, yang satu kita bisa begitu di dunia maya. Sama sekali tidak ada hambatan. Dan tidak ada otoritas yang bisa nyegat kita. Tidak ada status yang bisa menghalangi kita. Yang jomblo bisa bikin postingan bahwa saya sudah punya pasangan, foto di crop bareng artis siapa, bisa begitu. Jadi sekarang itu kan apa-apa bisa diatur. Online disinhibition effect. Orang jadi beraninya luar biasa hari ini. Jadi ini termasuk disrupsi psikologi. Nanti efeknya orang bisa kehilangan jati diri, tidak punya pijakan tindakan, kehilangan rasa tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ini efek psikologinya. Yang kedua, ini tadi yang ikhwal eksistensi. Fear of missing out. Orang takut hilang. Jadi yang lain sudah tampil, sudah bersosialisasi. Kalau aku diam saja, nanti aku dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada itu kan mengerikan hari ini. Wong, kalau kita posting, ketika tidak pernah posting, teman kita tanya. Jadi orang takut missing out. Jadi yang lain sudah sampai situ, kok aku tidak muncul-muncul. Yang lain sudah bersosialisasi, kok aku diam saja. Karena takut keluar dari kerumunan kita situ, kondisi sosial kita. Fear of missing out. Ini juga kita mau kemana? Bahaya dari ranah psikologi. Ketakutan yang tidak rasional. Jadi kadang-kadang kita kan ingin pokoknya harus tampil terus, akhirnya tadi hidup kita tidak dalam. Jadi hidup kita tidak reflektif kalau bahasa filsafatnya. Yang ketiga, kalau ini sudah pencitraan jadi yang utama, bohong jadi biasa. Ini tidak perlu saya jelaskan, sejak kecil kita sudah diajari begini sebenarnya. Jangan bohong, jangan pura-pura. Tapi di medsos tidak bisa. Wong bahkan foto kita saja kan kita milih yang paling mulus. Kalau kurang mulus, ya kita nyari software aplikasi yang bisa memuluskan wajah kita. Itu hari ini kan kita serba begitu. Dalam hal apapun kita ingin tampil perfect, padahal mungkin hidup kita tidak perfect. Kemudian mental instan. Jadi bagaimana kita hari ini dikejar-kejar untuk serba like, share, komen terus menerus. Berita muncul hari ini, kita harus tampil hari ini, melike, kalau memang bagus di-share, kalau ada yang tidak cocok, komen. Wah, kesibukan kita kan hari ini itu, like, share, komen. Peradaban kita jadi tidak dalam. Tidak ada fase-fase refleksi, kontemplasi, pokoknya like, share, komen. Tidak suka kasih jempol ke bawah, kasih komen yang pedes. Suka kasih jempol ke atas, cari komen yang bagus-bagus, yang memuji. Oh, kita sibuk hari ini itu terus. Kreatif, tapi kreatif yang instan. Tidak ada kreasi-kreasi yang lebih dalam dari itu. Nah, yang paling menurut saya agak mengkhawatirkan yang terakhir. Lemah dalam alarming intuition. Kita tidak peka lagi terhadap mana penting, tidak penting. Mana bahaya, tidak bahaya. Alarm itu kan gunanya itu. Ini tidak penting, ini dangkal saja, ini kita tidak peka lagi sudah. Karena terlalu fokus pada harus tampil, terlalu instan, akhirnya diri kita atau intuition itu kan, diri kita tidak peka lagi terhadap
Mana baik, mana buruk, mana pantas, mana tidak pantas, mana sesuai, mana tidak sesuai, mana bahaya, mana tidak bahkan. Ini alarming situation-nya, intuition-nya menurun. Ini kadang dimanfaatkan kan oleh orang-orang di medsos itu untuk melakukan penipuan, untuk merayu kita, iklan-iklan yang tiap hari menyerbu kita dalam hal apapun, marketplace yang iming-iming kita macam-macam. Karena kepekaan kita sudah menurun, kita tidak bisa milih ini penting, ini tidak penting, aku tidak usah beli ini, tapi tidak. Yang kita beli itu yang tiba-tiba dipromokan ini, wah ini mumpung murah, wah ini siapa tahu besok kita butuh, wah ini terus begitu. Alarming intuition-nya turun. Nah ini disruption di ranah psikologi. Nah, kalau ini disruption di ranah sosial, kemasyarakatan. Jadi yang terjadi apa? Narasi mengalahkan data. Viralitas mengalahkan objektivitas. Sekarang kebenarannya orang banyak harus kita posisikan sebagai benar. Itu viralitas mengalahkan objektivitas. Siapa yang viral, pendukungnya paling banyak, dia yang menang. Narasi mengalahkan data. Yang pinter ngomong, ndaki yang kalah dengan yang pokoknya saya ngertinya ini, itu kan data sebenarnya. Yang saya tahu hanya ini, itu kalah dia dengan yang pinter bikin narasi. Jadi di masyarakat kita hari ini ya sudah, ketika narasi mengalahkan data, viralitas mengalahkan objektivitas, terjadilah fenomena post-truth tadi. Kebenaran jadi jungkir balik. Yang kedua, jangan kaget kalau polarisasi di masyarakat itu semakin terasa tajam. Mengapa? Ya tadi, karena filter bubble tadi. Karena kita hanya ingin mendengar gema tadi. Yang sesuai dengan pikiran kita saja tadi. Polarisasinya semakin kuat sekarang. Orang identitas kelompoknya semakin menguat karena masing-masing merasa tambah benar. Didukung oleh Google dan kawan-kawan tadi. Jadi orientasi berpikir kita apa, didukung oleh Google. Akhirnya tambah mantep. Berarti yang paling benar aku, yang lain salah semua. Tambah terpolarisasi. Maka jangan heran, kok hari ini rasanya tambah, gegerannya tambah kuat ya. Grup ini, grup itu kok tidak reda-reda. Ya karena dipanas-panasi terus oleh dunia maya dengan filter bubble, dengan echo chamber tadi. Yang ketiga, kebohongan ini membuat kita tertutup. Membuat kita tertutup itu kita semakin yakin dengan benarnya diriku dan semakin tertutup dari kebenaran-kebenaran yang di luar diriku. Kita semakin ideologis dan tambah kurang kritis. Ini ya karena itu tadi, informasi yang tidak dalam tapi dangkal, kemudian tiap hari kita dituntut untuk serba aktif, serba eksis, sehingga gagasan kita kemudian kita bekukan bahwa ini yang paling benar, buktinya banyak di Google. Jadi kita akhirnya semakin sulit menerima yang berbeda-beda. Nah yang terakhir kemudian, ini juga mengkhawatirkan disrupsi sosial ini terpinggirkannya hal-hal yang esensial demi kebutuhan, kepentingan artifisial. Banyak kalau kita lihat ya, perdebatan-perdebatan, konflik-konflik tentang hal yang tidak esensial. Yang lebih esensial terus terlewatkan. Kita diskusi gegeran luar biasa, misalnya Krisdayanti itu benar enggak sih kok dia nangis waktu itu? Nyangkut kita geger tangisannya Krisdayanti jadi tema kita yang luar biasa dalam diskusi. Padahal mungkin masih banyak hal-hal esensial yang penting-penting dalam hidup kita. Ini artis ini ternyata tertangkap basah, selingkuh padahal pacarnya yang lama, terus kita diskusi tentang itu, heboh lama. Jadi ternyata kita tidak hanya epilepsi, tapi kita sering kejang epilepsi untuk hal-hal yang artifisial. Tidak penting. Nah, ini terus kita terlewat banyak. Masyarakat kita tidak berkembang jauh, ya di situ-situ saja. Tapi ribut riuhnya luar biasa.
Nah, ini disrupsi sosial antara lain yang terjadi dalam situasi kita hari ini. Baik, Mas Rahmat, masih ada waktu kah? Saya khawatirnya. Ya, masih boleh 3 menitan ya, supaya kita bisa 3 lebih banyak. menitan ya, saya nambah 1 lagi 3 menitan. Boleh. Siap, ya. Ini saja. Ini, menurut saya ini nanti kita diskusikan di sini. Jadi hari ini mungkin perlu kita hidupkan lagi mentalitas baru kita. Sebenarnya kita kalau informasi sudah lengkap, hanya saja semangat dan mentalnya perlu di-upgrade. Selama ini kita banyak ada di level magis. Level magis itu situasi kita yang terseret saja. Orang ke utara, kita ke utara. Orang ke selatan, kita ke selatan. Nah, ini biasanya kebanyakan kita ini. Jadi hanya ikut arus saja, mengalir saja. Sehingga ketika ada situasi yang saya jelaskan di depan tadi, biasanya kita menjawabnya, ya memang zamannya begitu, Pak. Seolah-olah kalau sudah itu, ya kita harus ikut saja, mau gimana lagi. Nah, ini kesadaran magis namanya. Banyak orang-orang pinter, ya kalau pinter kan biasanya tidak magis. Tapi levelnya belum tinggi. Akhirnya apa? Kesadarannya naif. Kesadaran naif itu kesadaran yang tahu ada masalah, tapi tidak mau berubah. Ini naif. Jadi ada masalah ya, tapi ya mau gimana lagi. Ini naif. Biasanya orang-orang pinter tertentu itu level kesadarannya masih naif. Dia ngerti ada masalah, tapi mungkin demi status quo, mungkin demi kepentingan tertentu, tidak usah dirubah, ya memang situasinya begitu, mau apa lagi. Ini naif namanya. Nah, kalau bisa kita ada di kesadaran kritis. Kritis itu tahu ada masalah dan siap berubah untuk semakin baik, itu kritis. Kalau magis, tidak tahu ada masalah dan tidak ingin berubah, mengalir saja. Kalau naif, tahu ada masalah tapi tidak mau berubah, karena situasinya begitu. Kalau kritis itu sadar tahu ada masalah dan siap serta mau berubah kalau ada yang lebih baik. Nah, saya kira ini menurut saya jadi semangat kita nanti pijakan untuk biar jadi lebih baik. Yang bisa diubah lebih baik kita ubah. Yang butuh dimodifikasi kita modifikasi, butuh dekonstruksi kita dekonstruksi. Karena kenyataannya memang ada masalah-masalah. Tidak harus menyerah saja mengalir pada masalah, nanti kita jadi orang yang naif. Apalagi menutup mata, menutup telinga. Ikut saja perkembangan, nanti kita jadi orang yang magis. Ini sebenarnya teorinya Paulo Freire. Baik, saya kira itu Mas Rahmat. Sedikit pancingan untuk obrolan kita sore hari. Siap ya, makasih banyak nih. Yeah. Kita sudah, ya keren sekali tadi ya. Jadi kita sudah diantarkan mulai dari apa sih yang terjadi di realitas kita hari ini. Ada perbincangan demokrasi, ada perkembangan IT, ada eksis apa efeknya. Tadi Mas Fahrudin sudah jelaskan dengan detail bahwa salah satu efek besar dari overload komunikasi itu ya ada kedunguan, kedangkalan, kemudian kita kehilangan kedalaman dan terpinggirkannya hal-hal yang esensial. Ya, jadi kita banyak yang kehilangan jati diri. Nah, semoga forum yang hadir pada sore hari ini bukan forum yang galau yang sedang kehilangan jati diri. Saya mungkin di sesi awal sempatkan kepada teman-teman ada 3 penanya dulu. 3 penanya mau bertanya, menyampaikan gagasan juga boleh. Siapa mungkin bisa beri kode, angkat tangan di ya. Alvan siapa? Coba. Ini Alvan Ibra, tolong dimatikan, di unmute dulu suaranya Alvan Ibra. Nah, terus siapa yang mau bertanya dulu? Ada? Silakan teman-teman. Silakan. Raihan Kamal mau bertanya. Tuh, apa?
Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung membuat pernyataan juga insya Allah boleh lah. Silakan teman-teman. Saya silakan. Forum kita ini cukup banyak. Ada tadi 97, sekarang 92 orang. Ini cukup ramai. Kalau ada pertanyaan, ya ada Pak Wakil Rektor UNAS juga, Bang Zainul. Mungkin Bang Zainul mau bertanya, silakan Bang. Ya, silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Dinda Rahmat. Ya. Pak Dr. Faiz. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya itu hampir 6 bulan ini sering sekali mendengar video Pak Dr. Faiz ini. Ya, saya paling sering hampir 6 bulan ini saya dengar video yang begitu Dinda Rahmat mengundang saya. Wah, saya senang sekali karena Dr. Faiz yang pembicaranya. Nah, artinya terkabul juga niat saya untuk berjumpa dengan Dr. Faiz walaupun lewat Zoom ini. Karena dalam hati saya begitu dengar, kapan saya bisa berjumpa dengan Pak Dr. Faiz ini. Ya, alhamdulillah saya salam kenal, saya Zainul Jumadin dari Jakarta. Ya, sehari-hari saya di Universitas Nasional. Pak Dr. Faiz, tadi ya memang banjir informasi. Ya memang banjir informasi ini memang apa yang disebutkan tadi Pak Dokter, ya bisa berbentuk epilepsi. Ya termasuk ya kita memang sering sekali memang mendapatkan berita-berita bertubi-tubi. Teman-teman nge-share berita-berita yang kadang-kadang membuat, jadi kita akhirnya terkesan kita kok jadi begini ya. Jadi kepala kita jadi puyang sendiri kalau kita baca semua. Masya Allah, saya bilang ini kok jadi begini kelihatannya. Nah, jadi saya kira Pak Dokter Faiz, hal-hal seperti ini tentu tadi Pak Dokter katakan bagaimana mengantisipasinya. Karena memang kita tidak bisa keluar lagi dari dunia media sosial ini. Karena media sosial ini memang sehari-hari sudah menjadi makanan kita, seolah-olah teman kita. Sebentar-sebentar kita buka, sebentar-sebentar kita buka. Nah, oleh karena itu tentu jalan keluarnya seperti apa, meredam. Saya kira memang sulit memang meredamnya. Cuma bagaimana mengantisipasi berita-berita yang kira-kira memilih dan memilah berita-berita tentang hal-hal yang kira-kira yang penting dan tidak penting. Nah, saya kira itu Pak Dr. Faiz. Di samping itu juga saya sekedar berkeluh kesah, ya memang sering sekali di dalam video-video Pak Dr. Faiz ini semakin banyak yang kita dengar selama 6 bulan kok nggak ada rasanya, kok nggak ada yang banyak nempel di kepala saya, ya kan? Dari soal filsafat ilmu sampai pemikiran-pemikiran, dari pemikiran-pemikiran Jalaluddin Rumi, ya kan? Nah, saya kira ya itu Pak Dokter sekadar berkeluh kesah. Ya, saya kira itu saja. Salam kenal saya Pak Dr. Faiz. Terima kasih Dinda Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi terima kasih abang saya nih, Abang Zainul dari UNAS, beliau wakil rektor dari Universitas Nasional. Terus ada pertanyaan dari Pak Ibnu Munsir. Mungkin Pak Ibnu bisa live pertanyaannya atau saya cukup bacakan saja? Halo Pak Ibnu. Ibnu Munsir. Dibacakan aja, Oh, dibacakan. Nah, pertanyaan Pak Ibnu ini untuk komunikasi keagamaan yang sifatnya dogmatis dan transendental, bagaimana bisa dibawakan dengan cara yang lebih enak dan diterima dalam konteks kemodernan saat ini. Jadi, Mas Fahrudin, mungkin pertanyaannya bagaimana sih membawa dakwah komunikasi, tablik komunikasi yang bisa enak diterima oleh masyarakat. Kan kita kenal betul YouTube Mas Fahrudin ini begitu populer sampai ke Makassar, ke banyak wilayah lah. Tapi anehnya orangnya jarang dilihat. Tapi saya dapat jawabannya tuh di acara Mojok gitu. Yang Mas Fahrudin bilang membayangkan sandiwara radio. Jadi ini sebenarnya gambaran itu yang dikenang. Oke, satu lagi. Satu kesempatan. Tadi Pak Zainul sudah, Pak Ibnu sudah. Ada? Silakan. Langsung. Forum silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, ada satu ini.
ada pertanyaan ya. Yanwadi Syukur ya, ini Mas Yanwadi dari sekarang malah lagi jadi mahasiswa doktoral antropologi di UI. Silakan Mas Yan. Makasih Mas Rahmat, Mas Fahrudin Faiz. Saya tadi mengikuti sebagian ya, tidak utuh berkaitan dengan materi yang sangat menarik ini, tapi saya ingin bertanya beberapa hal dan mengomentari beberapa hal. Yang pertama, dari segi judul kita ini ya, judul kita ini kan overload informasi kita jadi apa? Ada kesan bahwa manusia ini tidak punya kuasa di tengah overload informasi tadi ini. Overload informasi ini kan banyak dilakukan ya, terutama oleh media komunikasi, medsos dan lain sebagainya. Seakan-akan manusia yang tidak punya kapasitas gitu. Dia sebagai victim, sebagai korban. Ini untuk judulnya. Untuk judul ini saya kira apakah ya, lanjut Mas Yan. ya Tolong di unmute. ya. Oke, lanjut, Mas Yan. Untuk judul kita ini kan terkesan manusia ini sebagai korban ya. Kita sebagai korban. Sementara kalau dalam beberapa kajian terkini ya, sebutlah misalnya dalam ilmu sosial dari tahun 70-an, 80 sampai sekarang ada juga konsep teori praktis dan agensi. Ada banyak teoritisnya, ada mulai dari Giddens, ada Foucault, sampai ke kalau di antropologi kita mengkaji ada Sherry Otner dan lain sebagainya, yang di situ melihat betapa pentingnya faktor agent yang punya kapasitas, kemampuan untuk membuat perubahan gitu. Jadi sekedar kritikan mungkin ya untuk judul kita ini, saya melihat ada kesan manusia ini tidak berdaya, diperlakukan tidak berdaya oleh Bang Rahmat dan teman-teman di sini. Saya sebagai pengkaji agensi, saya merasa sebaiknya juga kita melihat bahwa manusia ini berdaya sebenarnya, tapi dia punya hal-hal atau strategizing tertentu dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Tapi bisa jadi juga judul ini juga menandakan bahwa ada ketidakberdayaan dalam kita saat ini, misalnya dalam masalah pandemi dan lain sebagainya gitu. Ini sekedar komentar saja untuk judul ya, Bang Rahmat. Yang kedua, berkaitan dengan tadi disrupsi informasi ini. Nah, kira-kira ini soal penggolongan-penggolongan yang disebutkan oleh Mas Fahrudin tadi itu. Ini kan banyak yang diamplifikasi pasca Pilpres ya, atau Pilkada Jakarta ya. Golongan ini dan itu dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini bagaimana masa depannya ini kelompok-kelompok yang terlibat dalam penggolongan ini. Kan kita lihat ada kelompok-kelompok itu ya, ada yang menyebut cebong, ada menyebut kampret dan lain sebagainya. Itulah penggolongan-penggolongan yang sampai sekarang masih ada, dan bahkan itu juga terus disebarkan di mana-mana gitu. Masa depan penggolongan seperti ini seperti apa gitu, dan apakah dalam pandangan Mas Fahrudin ada kemungkinan oposisi kayak tadi ini, penggolongan kategorisasi kayak tadi ini bisa memecah bangsa kita kalau tidak dimanage dengan sebijaksana mungkin. Saya kira itu saja dari saya, Mas Rahmat. Terima kasih. Makasih Kang Yan. Arik tadi pertanyaannya tentang mengapa ya overload komunikasi. Jadi kalau bicara overload komunikasi, kebalimpahan informasi, kita jadi apa? Nah, justru wujud eksistensialisme kita dengan kita melakukan proses diskusi ini tadi. Jadi kalau misalnya dia menjadi pasif, overload komunikasi, kita jadi pengikut. Nah, itu bisa jadi akan seperti itu, jadi overload. Oke, saya pikir 3 penanya tadi sudah cukup untuk di awal. Saya serahkan kepada Mas Fahrudin Faiz untuk menjelaskan atau mengomentari 3 topik obrolan kita. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Rahmat. Ya nanti
Mas Rahmat juga bisa membantu saya yang menjawab untuk merespon tanggapan dari teman-teman tadi. Ini bagi saya bukan pertanyaan, tapi tanggapan-tanggapan untuk bahan diskusi sore hari ini. Yang pertama, Pak Zainul, nggih, salam kenal Pak. Semoga lain waktu kita bisa ketemu offline. Kalau orang Jawa itu menyebutnya, kalau jarak jauh seperti ini kurang gayeng. Jadi tidak terlalu asik karena kita masih jauh dan berjarak. Semoga nanti pada saatnya kalau sudah situasinya membaik kita bisa ngobrol-ngobrol. Apalagi di Jakarta mungkin kalau saya sekali-sekali ngajar nanti bisa kita lebih dekat bertemu. Tentang bagaimana cara meredam, mengantisipasi dan seterusnya. Ini sebenarnya tadi ada slide yang terakhir yang belum tampil, termasuk pertanyaannya Mas Januar yang terakhir ya, saya gabung dengan pertanyaannya Pak Jainul yang tentang gimana sih mengatasi situasi menyedihkan tadi, termasuk sampai ada kelompok-kelompok dan macam-macam. Ya, jawaban sederhananya sebenarnya ya tetap literasi. Jadi bagaimana kita mengupgrade kapasitas masyarakat kita sehingga kecerdasan teknologinya semakin meningkat. Karena tidak sekedar sebagai pengguna konsumen yang tidak kritis, tapi mereka ngerti bagaimana cara menyikapi berita-berita, informasi-informasi yang bertebaran secara tidak terkontrol di tengah kita. Ya memang kalau pertanyaannya mungkin enggak sih ini nanti memecah belah bangsa, ya menurut saya enggak hanya mungkin. Sekarang kan agak terasa itu bagaimana situasi hari ini dari perkembangan medsos, kubu-kubunya itu kita rasanya terbelah. Bahkan semacam ada sekat-sekat baru di antara kita. Kalau kita sedang ketemu kayak gini kan rasanya ini kira-kira grupnya cebong apa grupnya, kan kita mikirnya terus gitu. Ini ngomongnya saya gimana ya, ini pro mana ya, saya harus agak mikir ke situ juga. Karena ini saya kira pengaruh itu juga. Jadi kalau ditanyakan mungkin apa enggak, pasti sangat mungkin. Nah, saya share sedikit ya yang saya tawarkan literasi tadi. Misalnya begini, ini pemetaan saya tentang, ini sebenarnya dari ranah hermeneutik saya mengambilnya. Coba teman-teman disadarkan misalnya para pengguna media sosial itu bahwa teks apapun yang kita hadapi, dia tidak bisa hanya dipahami dari yang kelihatannya saja, bunyinya saja. Di balik setiap teks ada relasi-relasi, bahkan ada fungsi-fungsi. Misalnya saya sebut relasi. Setiap teks itu ada 3 unsurnya yang sifatnya relasional, yaitu historical word, literary word, contemporary word. Historical word itu latar belakangnya. Mudahnya kita harus ngecek teks ini dari siapa, siapa yang ngomong, untuk kepentingan apa, kapan itu diomongkan, dalam momen apa itu disampaikan. Ini namanya historical word. Jadi jangan sampai kita sudah komen macam-macam tapi lupa aspek historis di balik teks itu. Jangan-jangan ini cuma bergurau. Atau ini forumnya adalah forum ketika diperbolehkan ngobrol ngalor ngidul santai. Jadi ini namanya historical word. Kita harus masuk ke sana biar paham teks lebih baik. Dan literary word itu ya literernya, kita paham teksnya. Hari ini kadang-kadang kelompok tertentu itu punya istilah tertentu, punya idiom tertentu yang tidak bisa kita generalkan pemahamannya seperti logika kita. Anak-anak muda kita hari ini itu punya istilah alay, jablay, jomblo, macam-macam. Ini kalau kita tidak paham literernya, level literasi mereka, kita mungkin bisa marah-marah, mungkin bisa pokoknya anggap anak hari ini itu sudah sesat macam-macam. Mereka punya diksi-diksi sendiri. Ini literary word. Ya kalau agama berarti ya harus paham misalnya karena ini Al-Qur'an, hadis dalam bahasa Arab, ya paling enggak kita ngerti rujukan bahasa Arab aslinya dan macam-macam. Ini namanya literary word. Dan ada contemporary word. Contemporary word itu teks ini digunakan untuk apa?
Contemporary world dan kekinian. Hari ini itu kira-kira signifikasinya apa teks ini. Dan seterusnya, ini contemporary world. Jadi kadang ya kalau secara sejarah sih maksudnya ini, tapi hari ini bisa dimaknai begini. Itu contemporary world. Ini dulu teksnya untuk bergurau, tapi sekarang saya pakai untuk menjatuhkan orang itu. Nah, ini contemporary world. Ini konteksnya sebenarnya santai, tapi mumpung saya benci dia, saya frame ini, saya tampilkan ini sebagai sangat serius. Nah, ini dunia contemporary world-nya. Nah, ini contoh bagaimana dari sini kita semakin cerdas bermedia, coba dicek historical word-nya, literary word-nya, contemporary-nya. Biar tidak kesusu kita telan begitu saja. Kemudian ada fungsi. Kalau fungsi ini cara mainnya. Jadi bagaimana teks ini kita pakai atau kita perlakukan. Ada orang itu berekspresi di media sosial, di dunia maya, ini kan fungsinya beda-beda. Ada yang normatif. Normatif ini karena mengikuti aturan, mengikuti tuntutan, kewajiban sebagai orang beragama, sebagai manusia, sebagai ini normatif namanya, fungsi normatif. Kayak kita kalau mengucapkan selamat ulang tahun atau mengucapkan berduka cita, itu kan fungsi normatif yang main. Jadi memang norma-norma sosial kita menyuruh ke sana. Ada juga fungsi teleologis. Kalau ini tujuan. Tujuannya apa sih? Nah, ini biasanya spesifik. Hanya yang posting yang tahu. Ada fungsi komunikatif. Ini ngajak saling berinteraksi, berdiskusi, mengkomunikasikan gagasan tertentu, dan lain sebagainya. Ada memang fungsi pencitraan saja, dramaturgik. Nah, dramaturgik ini ya, dia itu menampilkan itu biar dicitrakan begitu. Kayak saya misalnya, wah Pak Faiz pakai kacamata terus biar kelihatan kayak orang pinter misalnya. Terus ini fungsi dramaturgi. Tapi ada fungsi komunikatif mungkin. Saya pakai kacamata ini biar teman-teman tahu bahwa mata saya tidak terlalu sehat. Saya kasih tahu saya tidak bisa lama-lama di depan laptop, jadi jangan lama-lama ya diskusinya. Wah, ini fungsi komunikatif, saya pakai laptop. Atau ada fungsi teleologis, ada tujuannya. Ini saya sudah plus, jadi harus membaca. Atau ada normatif, kalau ini aturan. Memang aturannya diskusi ini harus pakai kacamata Pak narasumbernya, biar kelihatan lebih intelek. Wah, ini normatif namanya. Nah, ternyata ekspresi yang sama bisa macam-macam arahnya, bisa normatif, bisa teleologis, bisa komunikatif, bisa dramaturgik. Nah, ini pinter-pinter kita memilah informasi. Sebenarnya ada aspek ketiga, urgensi. Urgensi ini penting. Urgensi itu mana penting dan tidak penting. Ini juga bisa jadi kategori. Boleh saya tambah sedikit cerita biar enggak. Silakan Mas. Oke, jadi ini saya cerita dari Aristoteles. Sokrates, mbah gurunya. Jadi Sokrates ini punya teori bagaimana kita tidak terjebak berita-berita bohong yang tidak penting. Teori dari Sokrates ini namanya triple filter. Jadi triple filter itu saringan 3 lapis namanya. Jadi satu ketika ada temannya datang ke Sokrates. Dia ini senang karena ada berita yang bisa dibawa ke Sokrates. Nah, ditemuinya Sokrates, terus saya bilang, Sokrates, aku punya berita menarik. Omongannya orang-orang di kota tentang dirimu. Nah, terus Sokrates bilang begini, oke, sebelum engkau sampaikan beritamu, jawab dulu 3 pertanyaanku ini. Jadi, ya wis, padahal saya ingin segera cerita ini gosip tentang kamu ini di kota. Ya wis, enggak apa-apa. Tak kasih pertanyaan dulu, jawab dulu sebelum kamu cerita. Yang pertama, apa yang mau kamu sampaikan itu sesuatu yang kebenarannya pasti, katanya Sokrates. Nah, temennya jawab, ya enggak sih, wong ini namanya masih rumor, masih berita-berita angin, kabar-kabar angin yang enggak jelas, masih omongan-omongan orang bergosip. Oh, berarti bukan berita yang pasti. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah ini tentang sesuatu yang baik? Tanyanya Sokrates. Temennya jawab, ya enggak lah, kalau tentang sesuatu yang baik, yang biasa-biasa enggak akan viral di kota, enggak akan jadi berita di tengah masyarakat. Jadi ini memang tentang ngomong tentang kamu yang jelek-jelek. Oke, baik, pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, beritamu itu
Kalau seandainya aku ndak ngerti dan tidak tahu, ada efeknya ndak? Masalah ndak? Nah, temennya bilang, ya menurut saya ndak masalah sih kamu tahu atau ndak tahu, itu ndak ada efek yang signifikan untuk hidupmu. Jadi ya sudahlah, tak sampaikan ya sekarang. Kata saya, loh kok masih tetap mau kamu sampaikan? Wong berita itu yang pertama kebenarannya tidak pasti, tentang hal yang jelek. Yang ketiga, wong saya ndak tahu juga ndak apa-apa. Jadi daripada kamu capek-capek cerita, kita ngobrol yang lain saja. Nah, ini menurut saya triple filternya Socrates ini bisa kita teladani. Kalau ada berita apa-apa, kita tanyakan dulu, ini kebenarannya pasti enggak? Iya. Ini tentang hal yang baik enggak? Atau yang ketiga, ini sesuatu yang kalau saya enggak tahu, pengaruh enggak? Ah, kalau jawabannya negatif semua, iya. Ada manfaatnya enggak? Kalau enggak, ya sudah. Enggak usah cerita, ngapain capek-capek. Ganti tema saja. Nah, ini menurut saya penting untuk pendidikan literasi kita antara lain. Ya nanti masih banyak teori-teori yang lain. Baik, saya kira itu Mas. Masih ada, oh iya, dari Mas Ibnu Munzir. Mas Ibnu, dari Palu tuh. Mas Munzir tanya tentang komunikasi keagamaan yang dogmatis, transendental tadi ya. Baik, saya jawab. Nih, sinyalnya. Pertanyaan dari Pak Mundir tadi, caranya bagaimana? Ya, halo, Mas Falbin. Ada gangguan. Ya, mohon maaf ini ada sedikit gangguan sinyal. Ya, silakan Mas. Ya, saya jawab ringkas nih pertanyaannya Mas Mundir tentang dakwah. Atau begini saja, saya jawab ringkas. Kita pakai teorinya Al-Quran saja. Jadi Al-Quran itu punya teori komunikasi yang etis. Nanti mungkin Bapak, Ibu, atau yang hadir malam hari ini silakan diterjemahkan untuk situasinya sendiri-sendiri. Jadi menyampaikan agama, sebenarnya menyampaikan apapun. Kalau tadi kan yang mendapat postingan. Sekarang kita yang mau posting, termasuk tentang agama. Perhatikan petunjuknya Al-Quran. Al-Quran itu menyarankan kita melakukan 6 jenis komunikasi. Di luar ini semoga tidak kita jalankan. Yang pertama apa? Qaulan sadida. Qaulan sadida itu perkataan yang benar. Maka mari kita sampaikan yang memang kita yakini benarnya saja. Kemudian yang kedua, qaulan baligho. Qaulan baligho itu perkataan yang balik, perkataan yang membekas, yang sampai. Jangan perkataan yang masuk keluar telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Berarti tidak qaulan baligho. Yang qaulan baligho itu semacam mengesankan bagi yang mendengarkan. Nah ini kalau ini strategi masing-masing. Yang ketiga, qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa itu perkataan yang baik. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah disepakati sesuai kondisi situasi sosial budaya masyarakat. Itu namanya ma'ruf. Maka ketika kita dakwah harus memperhatikan audiensnya. Jangan nabrak norma-norma sosial budaya audiensnya. Kata-kata kita tidak boleh menyakiti mereka secara sosial budaya politik. Ini namanya qaulan ma'rufa. Yang keempat, qaulan karima. Qaulan karima itu perkataan yang mulia. Pilih diksi-diksi yang baik, yang tidak menyakiti, yang tidak membuat telinga gatel. Pokoknya bikin qaulan karima, yang mulia-mulia saja. Yang kelima, qaulan layyina. Layyina ini perkataan yang lembut. Ini dalam rangka qaulan baligho itu kadang-kadang kita butuh yang lembut, yang tidak mencaci maki, yang tidak menyakiti orang, yang intonasinya tidak membuat orang jantungan kaget macam-macam, itu qaulan layyina, yang lemah lembut. Dan yang terakhir qaulan
maisuro. Qaulan maisuro itu perkataan yang ringan. Perhatikan audiensnya, beri materi yang bisa mereka tangkap, bukan materi yang memberatkan mereka, membuat mereka capek, mungkin mengejar-ngejar maksudnya apa, dan lain sebagainya. Namanya qaulan maisuro. Nah, kita yang posting juga, ini tidak hanya untuk yang dakwah. Kalau kita posting juga, pastikan, mungkin kita bikin konten-konten YouTube, konten Instagram, pastikan yang kita sampaikan itu sadida, baligho, ma'rufa, karima, layyina, dan maisuro. Menurut saya nanti kuncinya ada di situ. Baik, saya kira itu Mas Rahmat, sekedar jawaban. Kita dapat kultum lagi bagaimana strategi komunikasi dakwah dari ini untuk bisa bahan Ramadan besok. Luar biasa. Saya buka satu sesi lagi, ini udah jam di Makassar udah pukul 5:10. Ya, satu penanya, silakan. Ada teman-teman? Ada yang mau menyampaikan pendapat, komentar? Silakan. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, saya baca dari luar, dari pertanyaan di media sosial. Ada? Silakan. Kalau nggak ada, saya baca pertanyaan di medsos. Ini satu pertanyaannya. Mas Fahrudin Faiz, bagaimana strategi kita menghadapi keseharian ketika masyarakat kita banjir informasi hoax? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya tentang bagaimana strategi ketika menghadapi banjir hoax. Mungkin bahasa sederhananya lagi, Mas Fahrudin. Ini dalam rangka mengenali audiens. Silakan, Mas Fahrudin. Baik, begini saja. Kalau tadi kan idealnya, saya nambah satu lagi praktisnya. Nah, praktisnya ini untuk mengurangi itu, ada mudah praktisnya. Mumpung ini mau bulan puasa, tips dari saya adalah, yuk latihan puasa dunia maya. Puasa medsos. Puasa itu kan bukan berarti ninggal 100% kan. Ninggal makan kan enggak. Jadi ada waktu-waktu enggak, kita tahan diri sebentar deh. Kalau biasanya sehari saya bisa 10 jam, 12 jam enggak lepas dari ini, ya cobalah hari besok kita latihan puasa medsos misalnya, hari ini cukup 3-4 jam saja. Hari besok ini bagi saya puasa itu kan dalam rangka mendidik, menahan diri. Sebenarnya problem utamanya sampai membanjir enggak karu-karuan, sampai banyak efek-efek negatif tadi kan karena memang kekurang mampuan kita menahan diri. Tidak mampu share yang bohong-bohong, tidak mampu tidak membaca yang tidak penting. Ini kan menurut saya keahlian yang dibutuhkan itu puasa. Nah, coba kita latihan puasa medsos. Besok Mas Rahmat akan nulis buku mesti tentang puasa medsos ini. Gimana cara yang baik untuk puasa medsos ya. Iya, jadi ini menurut saya lebih praktis. Yang tadi kan teori-teori literasi mungkin level tinggi yang untuk orang-orang pintar. Nah, yang untuk kita yang awam-awam ini mungkin semacam jangan terlalu banyak megang lagi atau megang yang penting-penting saja. Itu solusinya menurut saya ya puasa medsos tadi. Kita latihan puasa. Nah, insya Allah nanti ditulis bukunya oleh Mas Rahmat. Monggo saya kembalikan. Ya, yang nulis dilempar lagi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita tidak terasa sudah sejam lebih. Diskusinya tadi kita mulai dari pukul 4. Insya Allah ini mengobati kerinduan. Ini live Zoom pertama yang kami hampir 100 orang nih yang ikut live-nya. Ini saja bertahan masih 81 dari awal tadi. Ini membuktikan bahwa dakwah atau apapun yang menjadi penyampaian dari Mas Fahrudin Faiz itu memiliki nilai. Insya Allah beliau dilimpahkan kesehatan terus-menerus, bisa terus berkontribusi dengan dakwah pemikiran beliau. Kemudian cara beliau menyampaikan dengan ahsanu amala. Ya, kita agak pesantren di ahsanu amala. Itu menjadi sesuatu yang gaya anak sekarang. Kalau saya menyebut dan sering diskusi
teman-teman bahwa Mas Fahrudin Faiz ini adalah new Cak Nur. Jadi kalau Cak Nur masa lalu itu kesannya serius gitu kan, beliau sangat literate. Kalau Mas Fahrudin beliau literate tapi dengan gaya yang lebih milenial. Nah, semoga beliau bisa terus berkontribusi. Kira-kira ada beberapa pertanyaan, cuman saya pikir ini sudah 5 lewat, mungkin Mas Fahrudin juga mau asar karena di Jogja tadi sebelum asar. Ya, saya minta kira-kira satu closing statement dari Mas Fahrudin untuk banjir informasi ini. Silakan, Mas. Baik, untuk menutup sesi kita sore hari ini sebenarnya ingin beberapa saya garis bawahi bahwa kita harus menerima yang pertama ya, situasi kita hari ini yang kecanggihan teknologi dengan berbagai efeknya tadi. Yang pertama itu, kesadaran kita untuk menerima situasi ini menurut saya penting. Banyak orang yang masih menyangkal situasi. Ini agak berat. Paling tidak kita akui bahwa hari ini situasi kita. Plus masalah-masalahnya. Nah, tidak mau menerima masalah juga masalah. Menerima enaknya saja, tidak ngerti efek buruknya juga masalah. Jadi kita terima situasi kita hari ini dengan segala masalahnya. Yang kedua tadi, semoga kita tidak hanya sadar ada masalah, tapi juga mengupayakan solusi-solusi terhadap masalah. Yang kita perbincangkan sore hari ini, itu kan solusi-solusi masalah versi besarnya untuk banyak orang. Tapi boleh teman-teman bikin strategi sendiri secara individu, biar tidak ditelan oleh zaman, oleh situasi yang luar biasa ini. Boleh merancang sendiri strategi-strategi agar tidak tenggelam. Saya ingin menutup dengan kalimatnya yang populer sekali dari Sunan Kalijogo itu. Jadi Sunan Kalijogo itu punya idiom populer yaitu angeli ananging ora keli. Jadi kita ini mengalir mengikuti zaman tapi jangan tenggelam. Jadi mengikuti arus tapi jangan tenggelam. Ngeli ananging ora keli. Jangan sampai kita tenggelam. Kalau kita tenggelam berarti kita tertabrak oleh berbagai masalah, efek disrupsi, destruktif tadi. Jadi kita ikuti arus zaman, tapi kita tegak sebagai diri kita sendiri dengan nilai-nilai ideal dalam hidup kita sendiri. Dan ini memang butuh perjuangan, butuh kerjasama, saling bantu, saling tolong di antara kita semua. Saya kira itu beberapa pancingan untuk diskusi untuk teman-teman sore hari ini. Mungkin selanjutnya bisa dibahas lebih jauh di forum-forum yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebuah kesimpulan yang menarik, ikut arus tapi tidak tenggelam. Nah, makanya harus ada pelampung. Tradisi literasi, tradisi pengecekan seperti cara berpikir Sokrates itu bagian dari pelampung-pelampung mungkin yang diberikan kepada kita sore hari ini. Terima kasih luar biasa seluruh peserta yang sempat hadir pada sore hari ini. Kami dari Red Time, saya juga secara pribadi ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Fahrudin bisa mengobati kekangenan gitu banyak anak-anak teman-teman dari Makassar, Jakarta dan banyak titik lain. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup forum ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ikuti diskusi kami setiap Sabtu pekan, Sabtu sore dengan tema-tema yang menarik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, terima kasih Bang Zul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Rahmat.